Dan bagaimana menghentikan kebohongan? Kita menghentikan kebohongan dengan kebenaran. Dan kebenarannya adalah Anda punya waktu, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan, Anda juga bisa melewati apa yang orang sudah lewati. Anda juga sekeras itu, Anda juga bisa disiplin untuk menyelesaikannya. Anda pikir hanya Anda yang sulit, Anda pikir hanya Anda yang susah. Kenyataannya, kita semua pernah kesusahan. Kita semua pernah menangis. Kita semua pernah ingin menyerah. Tapi ini bukan tentang seberapa berat cobaan itu, tapi seberapa kuat kita bisa menerimanya dan melewatinya. Itulah caranya. Kalau tidak menghajar Anda habis-habisan, kalau tidak membuat Anda menangis, kalau datang terlalu mudah, bagaimana bisa dikatakan sukses? Bagaimana Anda bisa dikatakan menang? Menang melawan apa? Dengarkan saya. Anda tidak bisa menyerah karena Anda capek. Anda tidak bisa berhenti karena Anda lelah. Anda tidak bisa berhenti karena Anda takut. Anda tidak bisa berhenti bahkan jika Anda mau. Ketika Anda mulai jatuh lagi dan segera bangkit, berjanjilah kepada diri Anda. Katakan ini belum berakhir sampai saya menang. Halo. Halo Pak Niko. Halo. Waduh, Pak Mansur adalah penyelamat kita. Terima kasih Pak Mansur. Oke, ini Bu Husniar. Selamat malam Bu Husniar. Untung ada Bu Husniar. Kalau enggak, selamat malam. Assalamualaikum. Nah, Bu Husniar, teman-teman, Bu Husniar adalah seorang guru. Dia join di AFC. Boleh nggak Bu Husniar ceritain kenalan dulu sama kita-kita semua? Siapa sih Bu Husniar? Gurunya guru apa? Usianya berapa? Gitu. Boleh nggak kenalin diri ke kita semua, Bu? Assalamualaikum teman-teman semua. Jelas ya Pak suara saya? Jelas. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Husniar. Saya dari Makassar, salah seorang guru di SMA Negeri di Makassar. Kebetulan saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA, Pak. Usia saya 43 tahun. 43 tahun. Bu Husniar boleh tahu nggak? Bu Husniar berapa tahun jadi guru? Sudah lebih 10 tahun, Pak. Lebih dari 10 tahun. Jadi Iya, seorang guru SMA, betul ya? Benar, Pak. Boleh nggak ceritain ke saya, Bu Husniar, apa yang bikin seorang ibu guru 10 tahun mengenal AFC? Gimana sih ceritanya kenal AFC itu? Boleh nggak diceritain kita? Ya, awalnya sih Pak, namanya seorang guru. Gajian itu Pak cuma sekali sebulan. Benar ya? Teman-teman yang lain juga pasti ngerasain seperti saya. Cuma sekali sebulan gajian. Setelah itu ya nggak gajian lagi. Akhirnya saya mencoba mencari apa sih yang bisa saya kerjakan atau bisnis apa sih yang cocok, yang tepat supaya ada tambahan. Ya namanya manusia biasa Pak Niko, pasti kita punya impian mau bahagiakan keluarga, mau beli mobil lah, mau beli rumah dan sebagainya. Akhirnya diperkenalkan sama Pak Mansur AFC waktu Pak Hendro datang ke Makassar. Ya dari awal itu sih saya sebenarnya cuma diajak sama seorang teman. Ayo Ibu, ini ada bisnis, katanya hebat sih, dengar-dengar aja dulu. Akhirnya setelah saya pelajari, oh ini kayaknya bisnis keren deh. AFC Asayama Family Club, perusahaan farmasi terbesar tertua di Jepang. Oh keren, kalau saya bisa gabung dengan perusahaan besar, oh luar biasa. Hanya modal itu hari sih 3,3 ya Pak ya. Ya, awalnya 3,3. Itu pun namanya seorang guru Pak ya, gaji cuma 4 juta. Untuk jadi member AFC aja saya harus mikir gimana caranya supaya bisa jadi member.
Untung saya punya upline yang baik hati, Pak Mansur. Saya pinjam 1 box ke Pak Mansur itu hari. Kemudian saya berjanji pada diri saya tidak akan pulang ke rumah kalau 1 box ini tidak laku. Karena saya sudah janji ke Pak Mansur bahwa malam nanti saya harus transfer ke Pak Mansur. Ya, akhirnya setelah ngajar, saya keliling, saya jalan, sampai naik angkot ke sekolah untuk tawarin. Nggak diantar sama suami. Saya naik angkot. Iya, saya naik angkot, Pak, untuk nawarin bahwa ada nih bisnis keren. Saya jelaskan bla bla bla. Di angkot itu kan penumpangnya turun naik. Ya, setiap ada yang naik, pasti saya kasih lagi brosur. Tujuan saya, Pak, mereka mau gabung, mereka tidak gabung itu bukan urusan saya. Yang penting tugas saya sudah nyampe memberitahukan mereka bahwa ada seperti ini. Ya, niat saya ya semoga lewat saya, kalau ada yang masalah kesehatan ya mereka bisa sehat. Mau bisnisnya juga ya bisa berubah hidupnya, itu kan luar biasa, Pak. Kalau saya bisa membuat teman-teman dapat penghasilan sampingan. Ya, alhamdulillah, Pak. Itu hari ada yang ngambil 1 box. Kebetulan kakaknya lagi cuci darah, Pak. Itu awal saya yang ngambil 1 box SOP 100. Oke, saya simpulin dikit ya teman-teman, karena saya takut lupa, soalnya kita bisa ambil belajar gini. Ini kata-kata Musnir teman-teman, Anda bisa ingat ya. Dia bilang begini, dia join atau nggak join, itu bukan urusan saya. Urusan saya, yang penting saya udah jelasin, kasih tahu informasi, betul ya? Tadi Bu Musnir ngomong gitu ya. Nah, Musnir waktu join, pertama kali, kan Musnir tadi udah kayak janji ya, kalau nggak laku 1 box, saya nggak pulang malam ini. Betul ya? Benar, Pak. Dan untungnya laku kan, akhirnya laku karena ada yang mau cuci darah. Lalu katakan mungkin itu adalah keberuntungan seorang pemula. Lalu habis 1 box itu, Bos Niar, apakah semuanya berjalan dengan baik-baik aja? Apakah ada di closing sebok? Atau ternyata, nggak tahu, apakah jadi susah, suram? Saya mau tahu aja cerita dari Bos Niar. Waktu udah closing 1 box, lalu gimana? Apakah bisnis ini jadi mudah? Oh, mudah ya? Apa enggak? Enggak, Pak. Benar enggak. Bahkan saya tawari teman-teman saya di sekolah, nggak ada yang mau. Semua mengatakan nggak cukup gaji kita, Ibu mau beli. Buat bayar uang kuliah anak saja ya nggak cukup. Mana mau beli 3,3 itu. Akhirnya, Pak, saya kan baru 1 box. Belum bisa jadi member. Jadi itu hari saya pinjam lagi ke Pak Mansur 1 box. Untuk bisa jadi member. Iya. Kemudian ada janji yang saya lakukan, Pak, gitu pulang dari sekolah saya singgah di rumah sakit. Kebetulan kalau jarak rumah saya ke sekolah itu ada rumah sakit besar. Saya singgah, walaupun awalnya saya cuma nempel brosur di parkiran, nggak berani masuk. Saya sih takut lihat pasien yang gawat, takut. Jadi itu hari cuma nempel brosur. Kalau nggak salah ada 30 mobil yang parkir, saya tempelin semua di mobilnya. Dan apakah ada hasilnya? Belum ada, belum. Belum ada. So, apa yang bikin Bu Husniar mencoba lagi? Kan waktu 1 box pertama ada nazar ya, kalau nggak laku saya nggak pulang. Box kedua kayaknya nggak ada nazarnya, udah tempel sana, udah tempel sini. Berapa hari kira-kira belum ada kabar, belum ada yang gabung? Justru saya berpikir gini, Pak Niko, apapun yang Allah berikan ke saya lewat AFC, niat saya itu kan sudah bulat. Saya yakin saya bisa sukses di AFC. Pada saat Pak Hendro jelasin, Pak Eka jelasin bahwa ini luar biasa, itu kayaknya memang saya langsung klik. Dan saat itu juga saya berjanji bahwa saya akan coba. Saya yakin saya dikenalin AFC ini tidak kebetulan.
ini pasti jalan rezeki saya dan saya harus coba maksimal. Walaupun saya pikir harganya mahal, tetapi saya pikir itu bukan halangan. Karena pasti ya namanya Allah kan mau melihat usaha kita dulu. Ya benar tidak hamba saya ini mau benar tidak atau cuma mau-mauan. Makanya Pak, saya itu hari box kedua, saya kebetulan ada adik yang lumayan sih itu hari dia punya penghasilan tapi dia kerjanya di Papua. Ya box kedua itu adik sendiri yang ambil. Nah, Iya akhirnya bisa join. akhirnya bosnya jadi rugi, betul. Iya benar Pak. Lalu berapa lama bosnya menjadi diamond? Karena kan jadi bosnya tidak join berdasarkan modal ibu ya. Ibu pinjam, jual, betul ya. Berapa lama bosnya jadi diamond? Dan boleh nggak ceritain ke saya bagaimana perjuangan seorang ibu guru yang modal nekat aja, naik angkot lah, sengaja untuk sharing lah. Boleh nggak ceritain saya sampai bosnya diamond? Lupa sih Pak, terus terang untuk diamond ini kayaknya saya sudah lupa, tapi yang jelas saya upgrade-nya satu box. Kalau dapat pasien yang nggak mau jadi member itu yang saya pakai upgrade. Ya lumayan lama sih Pak, saya sampai lupa berapa, tapi yang jelas itu hari saya pada saat dapat 2 box lagi saya buka titik kedua dulu. Dengan Jadi rugi saran dari dulu. teman-teman. Iya, teman-teman mengatakan kalau memang mau serius ya usahakan pakai 3 titik. Saya kan bukan pemain Pak, saya cuma guru, nggak pernah main namanya multi level. Saya ini pertama kali main, jadi selalu butuh bimbingan. Jadi saya masih ingat deh waktu Pak Niko juga ke Makassar, sore-sore saya telepon Pak Niko, saya berani datang sendiri ke Hotel Ibis kalau nggak salah. Karena itu saya mau belajar apa sih, gimana sih jalankan bisnis ini. Akhirnya saya juga banyak belajar sih dari teman-teman, Pak Mansur, teman-teman yang lain, Pak Samsul, saya juga belajar sama dia. Setiap LOP di Makassar, di Goa, saya tidak pernah tidak hadir, pasti hadir. Karena itu salah satu usaha saya supaya Allah lihat bahwa benar-benar Ibu Senior mau sukses di AFC. Akhirnya Pak, lama ya, kayaknya setahun lebih deh. Saya nanti bisa bisa bentuk tim setelah ada Ibu Titin yang gabung di saya. Itu member saya pertama yang jalan, itu pun ya Pak Mansur yang bantu. Jadi berawal dari Ibu Titin yang kencang banyak karena memang dia butuh produk. Dia sangat pada saat terasakan efek ke dia langsung share ke teman-teman dia, itu membuat jaringan saya sudah mulai jalan satu. Ya, kemudian suami saya itu hari juga sudah dukung. Akhirnya ya sudah cukup 2 yang bantu saya, support saya. Ya, saya sih sebenarnya Pak nggak tahu sih datangnya dari mana, lewat perjuangan saya yang sudah betul-betul orang tidur siang, saya tetap jalan. Bahkan sampai jam 2 malam baru pulang. Itu saya tahu. Iya. Karena sama saya aja pulang jam 2 malam. Bu Sniar, tunggu. Boleh nggak diperjelas sedikit? Kan Bu Sniar bukan seorang pemain MLM, betul ya? Benar, Pak. Lalu bagaimana waktu Bu Sniar bergabung, Bu Sniar melakukan apa aja? Boleh nggak ceritain ke kami semua di sini? Di sini ada lebih dari 600 orang. Dia lagi nonton ke Bu Sniar. Mungkin kondisinya sama kayak Bu Sniar. Tidak ada background sama sekali soal MLM. Lalu dia join, dan dia nggak tahu harus ngapain. Boleh nggak Bu Sniar sharing ke kami semua? Apa aja yang Bu Sniar lakuin langkah-langkahnya? Dan ada hasil apa enggak? Boleh nggak ceritain semuanya? Karena hari ini adalah waktunya kita belajar dari seorang ibu guru yang dikit lagi mau jadi Ronin. Memang nggak cepat, tapi dia dapetin benar-benar dengan perjuangan. Boleh nggak ceritain perjuangan ibu? Bagaimana seorang guru mulai bisnis ini? Siapa aja yang udah di prospek?
Saya sih Pak benar-benar merasakan ini adalah apa ya, kayak mujizat dari Allah, karena saya kok seorang guru yang bukan pemain, tidak tahu multi level kok bisa ya jalankan di AFC. Yang saya lakukan Pak yang pertama itu ya betul-betul berdoa tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini rezeki saya, ya Allah bukakan jalan. Kirimkan saya orang-orang yang semisi dengan saya. Yang tulus, hatinya tulus, mau kembangkan AFC, itu yang saya pakai Pak. Kemudian itu rajin bersedekah juga ya. Setiap subuh saya simpan sih, ada kaleng-kaleng kecil, saya simpan setiap sebelum sholat subuh, saya masukin berapapun nilainya. Setelah itu setiap keluar rumah mau ke sekolah, siapapun yang saya jumpai pertama di jalan, saya akan doakan yang terbaik bagi dia, karena saya percaya apa yang saya lakukan, apa yang saya niatkan ke orang itu akan kembali ke diri saya. Itu sih Pak. Kemudian daftar nama yang di HP saya semua saya japri ya, sama seperti teman-teman yang lain, pasti yang di HP itu yang dijadikan acuan ya, semua dijapri, dijelaskan. Tapi ya gitu, pasti ada yang mau, ada yang tidak. Jadi, tapi itu tidak membuat semangat saya, karena sih dari awal memang apa ya, saya sudah klik sih dengan AFC, jadi tidak ada kata susah, tidak ada kata menyerah Pak ya. Pokoknya siapapun, saya pulang dari sekolah, saya perjalanan ke sekolah, istilahnya sih asal dia manusia masih bergerak, pasti deh saya jelasin tentang AFC. Saya tidak milih-milih, bahkan kadang Pak, kadang pengemis di jalan, anak-anak itu yang jual-jual tisu di pinggir jalan, saya kumpulin, kemudian saya jelasin tentang AFC. Tapi secara logika sih ya nggak mungkin mereka gabung, tetapi saya nggak lihat itu Pak ya. Kembali lagi saya mau buktikan bahwa ya Allah, inilah usaha saya ya. Saya ke tempat pelelangan ikan, beli ikan, iya, yang angkat-angkat ikan saya itu, anak-anak yang angkat ikan saya itu tetap saya bagikan brosur dan saya jelaskan, nah, kau harus semangat, kau harus jalani hidup ini dengan semangat, jangan pantang menyerah. Saya pikir itu Pak yang saya lakukan, selalu berdoa sama Allah. Karena jadi selalu prospek siapa aja? Semua Pak, kalau saya semua, asal manusia masih bergerak, masih bernyawa, pasti saya prospek siapapun, tidak kenal siapapun. Setiap hari? Setiap hari, bahkan sampai jam 10 malam, jam 1 malam. Kadang sih Pak, kalau transfer uang ke Pak Mansur itu saya harus ganti-ganti ATM. Nggak mau transfer uang di ATM yang sama. Karena kenapa? Minimal sih di situ ada yang biasanya kan ATM ada keluar masuk orang. Ya saya kan bagi-bagi brosur di situ. Kalaupun nggak ada, ya minimal security-nya yang saya kasih. Saya kasih brosur. Siapa aja Bu Husniar prospek dari awal bergabung sampai hari ini? Kenapa Pak? Enggak, Bu Husniar masih prospek siapa aja setiap hari dari awal bergabung sampai detik ini? Iya, sampai Pak. Sekarang justru saya kan kejar Roni. Jadi kemarin yang hanya ketemu 3-5 orang, ya sekarang saya harus lipatkan Pak, karena kan saya harus kejar Roni lagi. Sekarang sampai kemarin awal puasa saya coba ke kampung saya di Enrekang, itu ternyata kepala-kepala desa di sana nyambut baik kok, karena ya namanya kesehatan Pak. Kemudian saya sih orangnya pantang menyerah. Saya sampai masuk ke dinas kesehatan, ke dokter-dokter yang sama sekali saya tidak kenal. Ya coba aja Pak, masuk ke Pak Kapolres di Enrekang, mereka sambut baik. Tidak, ya saya tidak peduli. Yang penting saya sudah bagi-bagi brosur lah di tempat mereka. Sampai sekarang Pak, saya tetap. Sekarang saya mau tanya sama Bu Husniar, ada nggak satu hari yang nggak pernah ada yang closing sama sekali? Kan Bu Husniar prospek siapa aja dong? Sering Pak, sering lebih banyak yang tidak closingnya daripada closingnya. Benar Pak, kadang prospek pernah sampai 20 orang. 20 orang prospek nggak ada sama sekali yang join. Tapi itu bukan membuat saya menyerah, justru tambah semangat Pak. Karena saya pikir semakin saya ditolak, semakin dekat kesuksesan saya, semakin dekat saya akan dapat closingan. Itu yang saya pegang. Oh ya. Jadi kalau ditolak itu sudah biasa Pak. Justru saya pikir
semakin banyak kita ditolak, berarti itu buktinya kita banyak prospek orang. Kalau kita tidak pernah ditolak, berarti nggak pernah prospek orang. Oke. Saya home talk, mungkin kontak saya udah puluhan, saya nggak pernah dengar kata-kata ini. Kalau saya ditolak, maka saya akan makin dekat dengan kesuksesan. Dan Bu Sniar bilang, saya yakin nanti ada Pak Mansur bantuin sharingin tentang Bu Sniar ya. Tapi Bu Sniar dari awal bergabung sampai hari ini, prospek setiap hari siapa aja sampai siap kapanpun itu. Betul, Bu? Benar, Pak, benar. Sampai detik ini. Dan sangat sering untuk pulang ibaratnya tangan kosong setiap hari. Iya, benar, Pak. Oke, tapi kenapa Ibu Sniar nggak nyerah kayak teman-teman yang lain gitu loh? Maksudnya kenapa sih sengapat itu, Bu? Saya tahu banyak orang yang berjuang, ngotot mati-matian. Tapi kenapa Ibu sekeras itu? Karena Ibu kan nggak pernah main MLM. Ibu kan nggak pernah bisnis, seorang guru. Kenapa mentalnya kuat banget? Apa yang di belakang cerita Ibu hari ini? Yang bikin Ibu sebesi ini, Ibu kayak beton, kalau saya lihat, Bu. Ibarat kayu tuh Ibu kayu besi, Bu. Karena berjuang. Kita berjuang memang tiap hari. Tapi pulang tangan kosong, pulang tangan kosong, pulang tangan kosong. Oke, bangkit lagi. Oke, memang makin dekat dengan kesuksesan. Tapi pasti dong ada cerita kenapa Ibu sekuat garang itu sih, kenapa nggak nyerah sih? Kan orang-orang prospek teman-temannya aja ditolak udah mau nyerah. Kenapa Ibu orang nggak dikenal malah? Ibu kayaknya spesialis orang tidak dikenal ya. Apa ceritanya, Bu, di belakang sana? Kembali lagi, Pak. Saya memang orangnya pekerja keras. Dari zaman kuliah pun saya memang tipenya nggak bisa tenang. Kalau misalnya dulu waktu kuliah, Pak, libur 3 bulan itu ya sudah saya borong barang, bawa pakaian, terus pulang kampung saya jual ke pasar. Kalau nggak habis, ya saya door to door, kasih habisin pakaian saya untuk ya namanya Pak ya, saya kan terlahir alhamdulillah dari orang tua petani yang saya punya saudara 7 orang, jadi adik ada 5 orang. Jadi saya harus buktikan ke diri saya harus sukses supaya adik-adik saya bisa lihat saya juga sukses. Itu Pak yang selalu membuat saya termotivasi bahwa saya mau sukses, Pak. Saya mau buktikan ke semua orang bahwa seorang guru pun pasti bisa sukses. Bahkan seandainya saya bukan guru, insya Allah saya akan juga tetap berjuang. Itu Pak, simpel saya mau buktikan ke semua orang bahwa saya bisa. Saya mau hidup saya enak, saya mau hidup saya nyaman, dan itu yang membuat saya bahagia banget Pak pada saat saya bisa ngasih uang ke orang tua, ngasih uang ke adik-adik saya, ke orang-orang yang saya lewati di jalan. Kadang saya buka dompet, saya nggak lihat lagi uang yang terkecil, justru saya cari uang terbesar, baru saya bagikan ke mereka. Itu membuat saya, oh enak ya kalau kita punya banyak duit. Itu Pak, saya pengen sukses, saya mau jadi hidup saya bermanfaat bagi banyak orang. Memang niat saya Pak bukan bermanfaat bagi diri saya sendiri, tetapi bismillah saya sudah niatkan kalau saya sukses saya akan semakin banyak berbagi ke sesama, terutama keluarga-keluarga saya, kepada semua orang. Sekarang kan kita lihat Pak ya, banyak sekali kalau kita keluar di jalan orang yang susah sekali hidupnya. Nah sekarang ada AFC yang membawa terang dan berkah ya bagi rakyat Indonesia. Kenapa tidak? Ayo teman, kita sepakat jalan bersama bagi semua ya, kita boomingkan semua AFC di Indonesia, di pelosok-pelosok. Yakin semua kalau kita bisa sepakat seperti itu Pak, jalan bersama, saya yakin banyak deh rakyat Indonesia akan merasakan manfaat. Jangankan saya Pak seorang PNS yang masih kesulitan masalah keuangan, gimana yang lain yang memang hanya buruh bangunan, hanya tukang cuci, gimana coba Pak. Jadi itulah yang membuat saya Pak, gimana sih supaya saya bisa boomingkan semua AFC dimanapun, di pelosok pun, saya harus
saya harus apa ya share lah supaya mereka juga sukses. Jangan cuma saya sukses. Impian saya sekarang Pak, gimana sih supaya teman-teman saya, tim-tim saya semuanya sukses. Jangan cuma saya merasakan. Tapi jujur sih Pak, terus terang saya masih merasa kecil sih dibanding teman-teman hebat yang lain. Saya kan baru 30-40 juta Pak. Teman-teman yang lain 100 juta, wow itu keren. Tapi yakin Pak, saya akan buktikan, insya Allah saya akan bisa. Dengan perjuangan saya, dengan tim saya sekarang yang sudah terbentuk Pak, ada petarung, ada pejuang saya Pak, ada jenderal saya, ada Pak Irham di Sulbar sana, ada Pak Bahar, sekarang lagi ngumpul di sini dekat saya. Mereka semua itu pejuang Pak. Ada Pak Irham, ada Pak Bahar di situ Bu. Pak Irham lagi di Sulbar Pak. Oh, kalau Pak Bahar ada? Pak Bahar ada. Pak Bahar ada Pak. Dengan ada teman saya Pak yang pelaut, ada nih. Ada teman saya Pak yang pelaut dan sudah janji kapan dia sudah bisa rasakan manfaat di AFC dia tidak akan melaut lagi. Itu membuat saya merinding Pak. Saya harus bayangkan, iya si Pak. Saya mau bilang ke Bu Husniar, mudah-mudahan adik-adiknya Bu Husniar bisa nonton video ini. Bagaimana kakaknya berjuang dan sukses karena video ini akan abadi di Facebook rekamannya. Mudah-mudahan dia bisa nonton ini dan dia bisa lihat bahwa bagaimana kakaknya berjuang. Nonton kok Pak, mama saya juga nonton. Oh, nonton semua. Mama dan adik-adik saya, kakak saya lagi nonton. Saya mau kasih tahu ke keluarganya Bu Husniar, saya mau say hello, saya mau kasih tahu, saya kenal Bu Husniar udah cukup lama, berapa tahun yang lalu. Bagaimana dia berjuang dari nol. Benar-benar dia pulang gak ada hasil. Saya ingat banget tuh, dia bagi-bagi brosur, dia naik angkot. Semua orang dia prospek. Di lobi hotel, siapa aja dia prospek. Gak ada yang join. Lalu dia datang ke saya, Pak saya harus ngapain lagi ya kira-kira. Itu benar-benar saya gak pernah ketemu orang kayak Bu Husniar. Saya mau bilang ke keluarga Bu Husniar, kami AFC benar-benar bangga punya Bu Husniar bergabung di bisnis ini. Dan dia sekarang lagi menuju kesuksesan. Nah Bu Husniar, saya mau bilang ke Bu Husniar, agak-agak kadang kalau ngomong begini kita agak-agak. Saya sendiri jujur teman-teman, karena Home Talk ini nggak ada briefingnya, pure semuanya jujur ya. Saya mau kasih tahu bahwa inilah perjuangan. Saya juga inilah AFC yang didirikan buat begini teman-teman. Maksudnya buat orang yang merasa bahwa dia tuh bisa. Tempat ini kayak gitu loh. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, jangan cepat putus asa. Jangan cepat menyerah teman-teman. Saya udah bawa tukang taksi. Saya udah bawa hari ini, lihat ya Bu Husniar. Saya pun merinding hari ini dengar bagaimana cara dia berpikir loh. Bahwa dia bilang, nah ini yang teman-teman harus tahu ya. Kalian harus ingat teman-teman. Depan Bu Husniar juga nih, saya ngomong. Teman-teman ingat saya. Kalian harus paksa diri Anda jadi orang kaya. Jujur aja. Karena kalau Anda jadi orang kaya, itu membuat Anda menjadi orang lebih baik. Serius. Kalau Anda kaya, Anda itu membantu Anda menjadi orang lebih baik. Anda bisa menyumbang. Anda bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau Anda sendiri susah kita jadi orang baik. Karena lapar, kita mau cari akal-akal duit-duit yang nggak benar. Nah ini teman-teman saya dengar Bu Husniar bagaimana. Ini saya merinding, karena saya tahu betul bagaimana dia berjuang. Nah Bu Husniar, boleh nggak cerita ke saya? Ini kita harus cut sedikit dulu, nanti saya nangis kan? Nanti saya nangis nih, saya juga cengeng teman-teman. Boleh nggak ceritain Bu Husniar, apa sih impian-impian Bu Husniar di depan sana? Ya, saya mau dengar dari seorang Bu Husniar, karena saya yakin Bu Husniar sebulan udah dapat berapa puluh juta. Tapi yang saya mau tahu ke depannya, apa sih goalnya Bu Husniar, impian-impian Bu Husniar yang belum ke-achieve. Kenapa? Karena nanti rekaman ini Bu Husniar bisa nonton. 2 tahun ke depan, 3 tahun depan, kita sama-sama nonton bagaimana apa yang Bu Husniar ucapkan akan terjadi. Amin. Insya Allah. Nah ini yang saya mau dengar. Apa sih impian-impian Bu Husniar lagi? Masih banyak sih Pak impian saya.
It's okay, Bu. Saya aja mau nangis. Aduh, kayaknya Pak nggak bisa diungkapkan deh Pak. Masih banyak Pak yang saya mau. Gak apa-apa, saya sekarang ke Pak Mansur dulu ya, biar Bu Husniar bisa agak lebih menenangkan. Gak apa-apa. Take time. Ini sama timnya, Pak Mansur. timnya Buniar loh. Ini timnya. Wah, ini pasukannya ada semua ya. Wah, ini pasukannya ada semua nih. Halo. Pak Mansur, boleh nggak sih Pak ceritain bagaimana perjuangannya Bu Husniar di kacamata Pak Mansur gitu. Bagaimana dia berjuang di luar sana. Apa sih susah-susahnya dia itu? Apa ya, dia mah orangnya petarung, Pak. Semua dihantam. Bapak kan tahu saya harus tidur siang. Bu Husniar nggak tidur siang, sampai jam 1 malam masih di prospek teman-teman. Saya mah jam 10 malam udah nyerah. Apa yang bikin, menurut Pak Mansur, apa sih yang bikin Bu Husniar itu sukses sekarang, Pak? Ya itu dia Pak, kerja kerasnya. Tanpa kerja keras, pantang menyerah, nggak mungkin kayak gini. Karena banyak di luaran sana, baru berapa kali presentasi, baru berapa kali prospek, capek, nyerah, ini pindah bisnis. Atau Buniar enggak. Ditolak, coba lagi, prospek lagi. Ada satu kata-kata yang saya suka. Saya presentasi orang, ya selalu ulang itu ya, saya presentasi orang, karena pengen tahu sampai di mana Tuhan melihat saya kerja keras saya. Nah, dan itu hampir setahun dia. Setahun presentasi, kursi cuma berapa orang. Tapi begitu setahun Tuhan, presentasi? Iya. Jadi begitu Tuhan melihat ini orang sudah waktunya dibuka kerang, nah, masuk tahun kedua, kerangnya dibuka ya, sekarang alhamdulillah kan sudah 30 jutaan sampai 50 jutaan sebulan. Wow. Pokoknya sih kalau belajar dari beliau, jangan menyerah, ditolak jangan menyerah, ditolak itu bukan masalah, justru adalah tantangan bagi kita. Justru itu adalah ya seperti bilang tadi, makin sering ditolak artinya makin dekat kita kepada kesuksesan. Saya pribadi pun, saya rasa Bu Husniar ditolak 1.000 orang ada loh Pak. Saya tahu betul dia tuh gimana. Betul. Saya tahu betul bagaimana dia kerja keras. Ya. Nah, Pak Mansur di situ ada Pak Bahar nggak ya? Ada Pak. Boleh nggak panggilin dia juga biar dia bisa sharingin tentang Bu Husniar. Ada waktu kan biar dia bisa menangin diri sedikit. Halo Pak Bahar. Halo. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Pak Bahar. Iya Pak. Pak Bahar boleh nggak ceritain Bu Husniar itu gimana sampai joinin Pak Bahar juga sekaligus sama Pak Irham juga ceritain dong gimana Bu Husniar berjuang untuk closingin Pak Bahar. Kalau perjuangannya Ibu Husniar kasih gabung saya Pak itu luar biasa Pak, karena dia coba ajak saya itu 1 tahun lebih Pak baru saya bergabung. 1 tahun lebih? 1 tahun lebih Pak saya baru bergabung, dan kadang selalu dia chat saya, selalu dia kasih informasi, tetapi saya tidak gabung-gabung juga. Kadang saya chatnya itu saya kadang langsung hapus. Wah, cuma begitu lama-kelamaan saya bilang, ada apa ini? Kenapa bisa sampai begini gitu? Ada apa dengan bisnis ini? Setelah saya lihat Pak Mansur, Pak Mansur sudah berbonus banyak di bisnis ini, makanya saya coba. Akhirnya tergoda juga Pak. Tunggu. Ya, tapi oke. Tapi Bella nggak ceritain. Bu Husniar itu chat Pak Bahar setiap hari? Kalau setiap hari, enggak Pak, mungkin setiap minggu. Setiap minggu, setiap ada perkembangan tentang AFC, dia share ke saya. Cuma memang saya tidak langsung gabung pada saat itu, karena memang ada bisnis konvensional yang sementara saya jalankan, gitu Pak.
Ya. Lalu apa yang bikin Pak Bahar join satu tahun setengahnya? Karena Bu Husniarnya, atau karena emang bisnis AFC udah mulai gede? Jadi saya mulai goyang itu begitu saya dikasih ketemu dengan Ibu Silvi. Kebetulan kenal juga Ibu Silvi sebelumnya, dia coba kasih bahwa silaturahmi aja dengan Ibu Silvi. Ibu Silvi coba yakinkan saya bahwa AFC ini usahanya begini-begini, bukan sebatas network. Kemudian saya pikirnya juga AFC kan bahwa produknya dibuat di Indonesia, ternyata dibuat di Jepang. Itu membuat saya tambah yakin, Pak. Hanya saya coba mengambil keputusan pada hari itu juga. Ya. Oke, boleh nggak Pak Bahar satu kalimat aja, satu kata aja. Apa sih di mata Pak Bahar, Bu Husniar itu seperti apa? Di mata saya beliau bukan sebatas orang ahli saya, tetapi sangat beliau adalah yang sangat peduli dengan saya, sangat sebagai kakak yang bukan saudara dengan saya, Pak. Itu yang saya yakin. Inspirator bagi saya, dan alhamdulillah di suasana yang sekarang ini itu lumayan membantu, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Bahar, Pak Mansur. Kita akan balik lagi ke Bu Husniar. Bu. Nah, ini udah aman ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Nah, Bu Husniar, soal impian kita boleh skip aja. Saya yakin Bu Husniar punya impian besar di luar sana. Kalau nggak mungkin Bu Husniar seperti itu. Next pertanyaannya Bu Husniar ya. Boleh ya? Siap nggak nih? Halo? Siap Pak. Oke, sekarang kemarin kan suami kurang mendukung. Betul ya? Di AFC kayaknya suami belum support, sepertinya begitu ya? Awal-awal Pak, belum. Awal-awal. Iya. Lalu apa yang Bu Husniar kasih tahu ke suami, atau apa yang bikin suami jadi mendukung? Jadi siapa tahu kan di hari ini ada juga yang istrinya bergabung, atau suaminya yang lagi bergabung, tapi istrinya atau suaminya belum setuju. Nah, itu mungkin kita bisa belajar juga kan. Apa sih yang bikin suami ibu jadi support? Karena kan kemarin saya di Makassar jam 1 pagi ada suami juga. Udah ngedukung itu 100% itu. Nah, itu boleh nggak? Siapa tahu boleh nggak ceritain apa yang bikin tiba-tiba suami dari yang kurang mendukung jadi mendukung? Karena kan 1 tahun belum ada hasil untuk waktu itu. Apa boleh nggak sharing ke kita, Bu? Kalau saya sih Pak ya Bismillah, kembali lagi Bismillah. Saya betul-betul tidak pernah lepas Pak. Kalau saya selalu doa saya di setiap sholat, di setiap saat, ya Allah kalau memang ini jalan rezeki saya, ya Allah mudahkanlah. Gerakanlah hati suami saya untuk mendukung. Saya kekuatan saya itu Pak. Karena teman-teman harus percaya bahwa kita bukan siapa-siapa. Ya, tanpa Allah yang menggerakkan hati seseorang, nggak mungkin mereka join. Itu yang keyakinan saya kuat sekali Pak. Jadi setelah saya berusaha buktikan ke Bapak bahwa saya di luar itu benar-benar kerja, bukan gaya-gayaan, bukan mau nongkrong enggak. Saya tapi memang suami tahu sih bahwa saya orangnya tidak suka gitu Pak. Saya tidak mau buang-buang waktu saya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena saya berpikir hidup ini terlalu indah untuk kita buang-buang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kembali lagi Pak, saya buktikan ke teman-teman, saya buktikan ke suami saya bahwa benar-benar saya bekerja untuk ya bisa bermanfaat kepada banyak orang. Dan selebihnya Pak, ya saya lewat doa. Ya Allah, kembali ke itu Pak. Dan itulah barangkali yang membuat hati suami saya dukung. Setelah lihat kinerja saya, itulah juga yang membuat Pak Bahar klik sama saya. Bahkan Pak Bahar itu kadang jam 10 malam saya singgah di rumahnya untuk yakinkan bahwa ini benar-benar bisnis yang luar biasa. Sebenarnya sih Pak, saya kenapa ngotot sama Pak Bahar, saya sebenarnya merasa Pak Bahar yang membuat saya
jodoh dengan Pak Mansur. Ya, saat itu Pak Bahar cerita bahwa Ibu Niar kalau mau nyaman berbisnis, kita kan butuh upline yang loyal, yang baik hati. Dia sarankan Ibu Niar gabung sama Pak Mansur. Itu yang saya pegang. Nah sekarang Pak, saya sudah rasakan manfaat di AFC, sementara orang yang referensi saya masa nggak gabung. Nah itu yang membuat saya tidak nyerah. Sampai kapanpun saya akan tetap singgah di rumah Pak Bahar untuk meyakinkan dia, ayo Dinda, kita sama-sama berjuang di AFC, karena saya sudah buktikan. Selebihnya itu lagi Pak, ya Allah lah yang menggerakkan hati Pak Bahar sehingga dia join kepada saya. Kemudian ada satu lagi Pak, ini yang membuat saya sih termotivasi, Pak Hendro yang orangnya juga baik sekali, Pak Ernest founder kita yang baik sekali, Pak Niko juga yang tegas tetapi baik sekali orangnya. Itu semua yang membuat saya termotivasi Pak. Kemudian saya masih ingat sih Pak Budi Darwin pernah ke Makassar Pak. Waktu itu sih Pak Mansur istrinya mau lahiran. Jadi Pak Mansur tanya ke saya, Ibu Niar bisa tidak ngantar Pak Budi Darwin ke bandara? Dengan senang hati Pak, saya ngantar Pak Budi Darwin ke bandara. Di perjalanan saya tidak pernah berhenti ngoceh untuk dapatkan ilmunya Pak Budi Darwin. Bahkan sebelum turun Pak Budi Darwin sempat tanda tangan di buku saya, dan buku saya itu masih saya simpan sampai sekarang. Kata-kata Pak Budi Darwin itu masih saya simpan. Dia mengatakan, Ibu Niar, besok saya ke Makassar, Ibu Niar harus sukses. Itu yang saya pegang juga Pak. Itu membuat harus motivasi bagi diri saya harus buktikan ke Pak Budi Darwin bahwa saya akan sukses Pak. Bismillah, insya Allah saya akan sukses. Hebat. Nah Bu Stiar, tadi kita cerita hal yang teman-teman bisa belajar ya. Ini ada pertanyaan dari member nih. Dia bilang gini, Bu, adakah target khusus mungkin personal? Atau siapa yang menjadi target sehingganya justru ketika person atau orang itu bergabung jadi extra booster gitu. Jadinya membuka semangat baru gitu. Ada nggak Bu, Ibu kalau prospek ada target khusus? Kayaknya nggak ada deh. Soal tadi katanya pemulung aja di prospek sama Bu Stiar. Bu, ada nggak sih hal-hal yang saya tahu Ibu besi ya? Ibu ibarat baja nih, Ibu betonnya ya. Tapi ada nggak kadang yang bikin Ibu sedih? Pasti dong, ada dong. Ada nggak di dunia jaringan baru? Ini kan dunia baru buat Ibu ya. Ada nggak hal-hal yang bikin Ibu Stiar sedih? Nggak tahu apa. Makanya saya tanya. Kalau sedih sih Pak, kayaknya enggak deh Pak, karena kan saya selalu semangat deh Pak. Saya enggak sih Pak. Anda nggak? Enggak. Kapan saya sedih Pak, gimana tim saya? Kapan saya tidak semangat, gimana tim saya mau melihat saya Pak? Jadi saya enggak, saya selalu terlihat semangat sama tim saya. Saya harus buktikan bahwa saya perempuan aja kok bisa. Masa sih tim-tim saya yang laki-laki jantan masa tidak bisa? Itu yang saya harus jaga Pak. Saya harus terlihat selalu semangat, selalu fit sama teman-teman saya, apalagi Pak Bahar itu, Pak Irham, semua petarung Pak. Jadi saya harus buktikan bahwa saya saja Pak yang PNS, seorang istri masih bisa jalanin AFC. Gimana teman yang memang ya laki-laki lah Pak, pejantan, dia harus lebih sukses lah dari saya. Gila, luar biasa ya. Kalau untuk sedih sih Pak, enggak ada waktu untuk bersedih. Palingan sih Pak terharu. Lihat teman-teman yang semangat itu kadang saya terharu Pak. Kebersamaan selama ini Pak, saya tidak pernah tidak ngumpul dengan teman. Pasti saya luangkan waktu walaupun cuma 15 menit. Ya ngopi-ngopi di warkop, saya harus luangkan waktu untuk sharing dengan tim saya. Luar biasa. Teman-teman harus tahu ya, ini pertanyaan saya ke Bu Stiar, dia tidak jawab karena dia tidak mau ceritain itu loh, depan timnya loh. Kalian harus tahu loh, itu artinya itu loh. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Itu jawabannya menunjukkan bahwa dia nggak mau kelihatan. Dia nggak mau ceritain apapun di sini. Yang biar timnya mungkin nonton, dia orang lain nonton, dia nggak mau kelihatan itu. Dia nggak mau ceritain apa yang dia luka.
Karena saya yakin seorang pejuang, seorang singa di lapangan pasti dia naik. Tapi dia memilih tidak ceritakan. Luar biasa. Nah, Bu Husniar, saya mau nanya, Bu Husniar. Kita kan ada umroh ya. Kita kan ada trip umroh ya. Saya mau nanya nih depan tim semua orang hari ini. Bu Husniar kejar nggak jujur trip umroh ini? Kejar, Pak. Bu Husniar kejar. Iya, Pak. Dan Bu Husniar yakin pasti bisa dapetin itu? Yakin, Pak. Bismillah yakin. 4 bulan aja loh padahal. Yakin? Yakin, Pak. Bismillah yakin. Cuma cari 15 orang kok, Pak. Yakin bisa. Husniar cari 15 orang yang bergabung Ruby, lalu di waktu terakhir bikin dia upgrade. Ya nggak? Enggak, Pak. Sekarang saya ubah lagi. Sekarang kan Pak sudah, saya capek deh Pak cari ruby-ruby. Sekarang harus cari langsung diamond. Oh ya? Sama lagi. Saya nggak mau lagi Pak cari ruby kebanyakan. Jadi setiap yang saya prospek langsung diamond Pak. Saya nggak mau lagi. Dan memang udah terjadi. Sekali prospek udah ada yang diamond. Oh, belum sih Pak. Sampai hari ini belum. Belum, tapi luar biasa. Luar biasa. Oke. Bu Husniar, boleh nggak? Ini kan udah jam 9 malam ya. Kita udah 1 jaman ya. Soalnya Kompo kata-kata 1 jam. Bu Husniar, boleh nggak sharing sedikit kata-kata closing yang bisa teman-teman semua dengar hari ini? Semua lagi nyaksiin Bu Husniar. Boleh nggak Bu Husniar kasih tahu bagaimana mereka harus keep doing? Jangan patah semangat. Jangan cepat menyerah. Boleh nggak Bu Husniar sharing sedikit ke teman-teman yang hari ini yang mungkin yang dengar Bu Husniar yang lagi putus asa, yang mungkin dia lagi menyerah. Boleh nggak Bu Husniar sharing mungkin beberapa kata untuk teman-teman yang lagi putus asa untuk tetap semangat lagi? Iya Pak. Buat teman-teman semua, mari kita berjuang bersama di AFC. Yakin AFC itu Asayama Family Club, perusahaan farmasi terbesar tertua di Jepang. Itu yang saya garis bawahi Pak setiap kali prospek. Saya harus merasa bangga bisa gabung dengan AFC. Dan saya harus menduplikasi ke semua orang yang saya prospek bahwa benar kita sudah di perusahaan yang tepat. Kalau cari bisnis yang lain kayaknya nggak ada deh Pak. Bisnis apa coba? Yang cuma modal 21 juta, bisa umroh, bisa ratusan juta per bulan, nggak ada Pak. Hanya ada di AFC. Inilah yang membuat saya benar-benar, kalau bisa dibilang Pak, keluar sayap saya di sini, mau terbang. Mau share ke semua orang, ayo teman, jangan menyerah, jangan down. Karena semakin teman-teman selalu berjuang, atau semakin banyak yang nolak, yakin kesuksesan sudah dekat. Jadi kapan teman-teman nyerah, ya sudah, akan selesai. Kalau saya Pak, saya tidak akan pernah menyerah. Sampai kapanpun, sampai saya capai Busido Pak. Saya mau Busido. Amin. Amin ya Allah. Saya yakin Pak. Percaya saya yakin Pak. Bismillah. Doa yang terbaik, doa yang tulus, minta sama pemilik hati, minta sama pencipta, insya Allah Pak akan dikirimkan kita orang-orang yang semisi dengan kita. Yakin Pak, kita akan tidak tahu arahnya dari mana. Yang penting itu tadi, selalulah berbuat baik ke orang. Kalau perlu sedekah. Jangan pernah menilai negatif perusahaan. Jangan pernah berpikiran AFC itu di mana. Tugas kita Pak cuma share aja kok. Setelah itu biarkanlah manajemen yang atur. Kita sisa jalankan aja Pak. Jangan gara-gara produk tidak ada kita nyerah. Jangan. Justru itu adalah tantangan kita Pak. Gimana kita buktikan ini perusahaan besar kok, tidak mungkin membohongin kita, mau tipu-tipu kita. Kalau saya sih Pak jujur, saya orang baru, makanya nggak pernah ditipu-tipu sama multi level lain. Jadi benar-benar tempat AFC, sudah Pak, saya benar-benar AFC love. Bu, tunggu, saya tadi ada keskip pertanyaan satu. Kan Ibu udah income-nya lumayan, alhamdulillah ya.
Masih jadi guru apa udah nggak jadi guru? Masih sih Pak, alhamdulillah sampai detik ini saya masih jadi guru di salah satu SMA di Makassar. Dan saya harus buktikan ke teman-teman saya guru di Makassar dan seluruh Indonesia bahwa guru pun bisa. Justru dengan kita punya bisnis di luar Pak, kita bisa fokus ngajar dengan maksimal. Kita tidak ada pikiran macam-macam deh Pak sama siswa kita. Betul-betul kita ngajar siswa. Ingat Pak ya, kita ngajar satu kelas itu biasanya kan 36 sampai 40 siswa. Dan sama kita jalankan di AFC itu kita tidak pernah tahu siapa sih dari 36 orang ini yang besok-besok jadi bintang. Kita nggak pernah tahu. Tugas kita guru yang cuma mendidik mereka kan, mengajar mereka. Selebihnya kita doakan ya Allah, sukseskanlah semua anak-anak saya ini. Itulah yang saya lakukan di tim saya Pak. Saya lihat semua teman-teman tim saya yang saya prospek, saya doakan mereka. Saya tidak tahu yang mana Pak ke depan yang akan jadi jenderal, yang akan jadi sukses di AFC. Jadi pengalaman saya jadi guru itu yang saya pakai di AFC juga Pak. Dan boleh nggak Bu tahu kenapa Ibu masih jadi guru? Kenapa nggak jadi guru aja? Kan waktunya lebih banyak. Enggak, ini pertanyaan yang anggap aja pertanyaan konyol gitu ya Bu. Kenapa masih jadi guru? Betul nggak sih teman-teman, gaji kan udah di AFC kan 30-40 juta. Enggak, sekedar mau sharing aja. Siapa tahu ada cerita baik dari sana. Saya sih Pak, jadi guru itu karena doa mama saya. Saya sih bukan basicnya guru Pak. Kalau Pak Niko tahu, saya bukan basic guru. Kuliah saya di Unhas, Universitas Hasanuddin itu jurusan bahasa dan sastra. Berarti saya bukan guru Pak. Tapi karena mama saya yang sekarang nonton ya, kalau mama saya yang nonton, mama saya sangat pengen ada anaknya yang jadi guru. Jadi pada saat saya daftar jadi CPNS guru Pak, saya yakin lulus karena doa mama saya. Dan ternyata terbukti Pak, di Enrekang itu hari yang daftar ratusan orang, yang mau diterima cuma 2 orang. Dan ternyata nama saya salah satunya. Ya, karena doa mama saya. Jadi tidak mungkin Pak saya lepas dari guru, kecuali kalau mama saya ngizinkan atau suami ngizinkan tidak jadi guru lagi. Iya, kenapa tidak Pak? Saya akan fokus di AFC. Oke, teman-teman, ini kisah yang saya sebenarnya terharu banget sama Bu Sniar, karena saya juga mirip sama Bu Sniar ya. Saya juga selalu bilang, saya bisa hari ini ada karena doa ibu saya dan doa istri saya. 2 aja. Saya yakin mereka, doa-doa mereka dijabah. Sama kayak Bu Sniar hari ini, bagi saya itu menggambarkan semua karakter dari Bu Sniar. Kenapa masih jadi guru? Karena ibu saya mau saya jadi guru. Luar biasa kan teman-teman. Dan saya yakin hari ini keluarga Bu Sniar nonton, saya mau bilang terima kasih buat keluarga Bu Sniar, termasuk suami juga yang mengizinkan Bu Sniar ada hari ini bersama AFC. Dia adalah kebanggaan AFC, saya jujur aja. Dan mungkin ini biar teman-teman nonton langsung, Bu Sniar akan kami undang di GWK Bali, jadi akan menjadi Ronin of the Year nanti. Mudah-mudahan di GWK dia udah Ronin of the Year. Karena kita setiap tahun memilih dari ribuan orang, hanya satu yang kita pilih untuk sharing di atas panggung. Dan Bu Sniar akan kita panggil di panggung GWK Bali. Mudah-mudahan sebagai Ronin of the Year. Perwakilan juga dari Makassar, dari mungkin ada lebih berapa puluh ribu orang. Bu Sniar akan berdiri jadi kebanggaan AFC. Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga kerabat Bu Sniar bisa nonton ini. Saya mau kasih tahu ke Anda bahwa betapa Bu Sniar adalah kebanggaan kami. Kami adalah salah satu farmasi yang go public dan sangat bangga ada Bu Sniar bersama AFC. Saya juga mau terima kasih buat Bu Sniar. Ini percakapan ini saya harus potong daripada kita nangis-nangis jamaah semua. Saya benar-benar tahu teman-teman bagaimana Bu Sniar berjuang. 1 tahun saya tahu dia nggak dapat apa-apa. Saya ketemu dia dari dia mereka ada semua dari Pak Mansur membangun Makassar. Saya tahu mereka pejuang semua. Saya juga mau terima kasih buat Pak Mansur yang ada di sebelah. Karena bagaimana dia membangun kota Makassar, bagaimana dia bangun timnya, bagaimana dia cintai timnya.
Ini adalah AFC seperti ini misinya. Bagaimana Pak Mansur aktif nyumbang, bikin acara. Saya tahu banget bagaimana tim Makassar ini kenapa besar. Karena mereka memang bertindak besar, teman-teman. Kenapa Busniar hari ini sukses? Karena memang dia berjuang untuk sukses itu. Teman-teman, sukses itu didatang dari perjuangan. Itu yang teman-teman harus tahu. Seorang guru tidak pernah pengalaman main MLM. Lalu ini adalah MLM, dia main, bukan pemain, tanpa pengalaman. Kalian dulu bisa ngomong ya dia mah pengalaman main MLM. Oh, dia main MLM dulunya. Ini hari ini, teman-teman, kita bisa belajar dari seorang guru yang percaya Allahnya, dia percaya dengan doanya, dia percaya dengan impiannya, dan Allah pelan-pelan kabulin. Nah, teman-teman harus ingat, hari ini belum dikabulin bukan artinya tidak akan dikabulin. Semua butuh proses. Anda dengerin saya akan tutup ini. Percaya sama saya, suatu hari akan datang orang yang tepat. Di waktu yang tepat, di momentum yang tepat. Percayalah ini. Kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Itu misteri dari Allah. Tapi teman-teman, kalian harus percaya. Selama kalian berusaha, selama kalian berjuang, akan datang orang yang tepat, di waktu yang tepat, di momentum yang tepat. Amin. Hari ini home talk ini kita tutup, teman-teman. Nanti 2 hari lagi akan lebaran, hari kemenangan buat agama Islam. Mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri. Maka hari ini juga hari kemenangan AFC karena ada Bu Husniar home talk sama kita. Teman-teman, mudah-mudahan kalian hari ini bisa belajar bagaimana Bu Husniar ingin sukses perjuangannya. Ada beberapa kata-kata yang tadi kita bisa dengar bahwa semakin banyak ditolak, maka dia akan semakin dekat dengan kesuksesan. Tidak ada alasan untuk dia tidak berjuang, teman-teman. Kalau Bu Husniar bisa, Anda semua bisa. Terima kasih sudah datang ke home talk ini. Terima kasih, mudah-mudahan Anda yang invest waktu di sini. Teman-teman yang buat yang lagi liburan, selamat liburan. Teman-teman yang lagi karantina, selamat karantina. Saya, Nicholas, mau undur diri. Terima kasih buat Pak Mansur di sana. Terima kasih buat Bu Husniar. Dan salam juga sama tim di Makassar. Oke, teman-teman di AFC. Bye-bye. Konnichiwa. Assalamualaikum, Bu Husniar. Terima kasih. Wow. Masih ada nih.